Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dan kemuliaan di dalamnya ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita kerjakan selama kita menjalani ibadah bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, berkaitan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri yang insyaallah taala sebentar lagi akan kita temui, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan sunnah-sunnah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah selama kita melaksanakan atau sebelum kita melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah mengumandangkan takbir. Sunnah yang pertama yang dianjurkan oleh agama kita adalah kita mengumandangkan takbir. Mengumandangkan takbir ini yang biasa kita dengar selama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, yaitu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengumandangkan takbir ini boleh kita mulai sejak terbitnya matahari, sejak terbenamnya matahari, sampai dengan keesokan harinya ketika khotib akan naik ke mimbar untuk berkhutbah. Mengumandangkan takbir ini boleh Anda lakukan sendiri-sendiri maupun berkelompok-kelompok, tapi tidak perlu harus misalnya dengan keluar mengadakan konvoi-konvoi dan yang membuat sesuatu yang tidak baik, membuat kekacauan, keributan dan lain sebagainya. Yang kedua di antara sunnah-sunnah dalam Hari Raya Idul Fitri, yaitu kita terlebih dahulu mandi dan membersihkan diri. Nah, maksudnya Ustadz di sini kalian mandi boleh di dalamnya kita menggosok gigi sebagaimana biasa, bersiwak, karena Rasulullah SAW biasa sebelum melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan sholat Hari Raya Idul Adha, beliau terlebih dahulu mandi. Dan mandi ini maksudnya anak-anak sekalian agar kita dalam kondisi bersih, suci, sehingga kita siap untuk sholat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian jangan lupa menggosok gigi dan bersiwak dan lain sebagainya. Kemudian sunnah yang ketiga anak-anak sekalian, dianjurkan kita untuk mempergunakan pakaian yang bagus atau pakaian yang indah, tapi tidak harus yang mahal ya. Pokoknya pakaian yang paling baik. Karena Rasulullah SAW juga pernah mencontohkan bahwa ketika beliau ingin melakukan sholat Hari Raya Idul Fitri dan sholat Hari Raya Idul Adha, beliau mempergunakan pakaian yang terbaik dan juga mempergunakan wangi-wangian yang terbaik yang kita miliki. Adapun untuk kaum wanita maka tidak dianjurkan untuk berhias dan memakai wangi-wangian secara berlebihan. Kemudian yang keempat, anjuran sunnah-sunnah di Hari Raya Idul Fitri, yaitu kita saling mengucapkan tahniyah, saling mengucapkan selamat. Kenapa? Yang masyhur adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang biasa kita ucapkan, atau boleh dengan memakai kalimat yang lain yang sudah masyhur juga, misalnya ucapan-ucapan puji-pujian yang biasa diucapkan oleh masyarakat kita terutama di Indonesia, selamat Hari Raya Idul Fitri atau minal aidin wal faidin dan lain sebagainya, boleh. Dan untuk mengucapkan tahniyah atau ucapan selamat ini harus kita menjaga
syar'i. Artinya apa? Antara kaum laki-laki dan wanita yang bukan mahram jangan saling bersalam-salaman. Apalagi kalau di zaman Covid ini berdekat-dekatan tidak boleh. Jadi ngelihat kalau memang kayak anak ke bapak atau saudara tidak mengapa, ataupun ke keluarga yang masih ada hubungan darah nasab tidak mengapa. Yang bukan mahram jangan, karena itu di sisi lain menyimpang dari ajaran agama kita. Yang ketiga, yang berikutnya sunnah-sunnah di hari Idul Fitri adalah ketika kita berangkat ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, hendaklah kita melalui jalan yang berbeda. Artinya apa? Ketika kita berangkat mungkin kita melalui sebelah kiri, pulangnya sebelah kanan. Artinya berputar. Maksudnya apa anak-anak sekalian? Agar kita ikut merasa bergembira dan memandangkan kepada orang lain bahwa pada hari ini kita bergembira atas selesainya kita melaksanakan hari raya puasa, selesainya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan satu hal tadi yang saya sampaikan menyangkut sunnah-sunnah hari raya Idul Fitri, yaitu disunahkan kita untuk berbuka dengan makanan ringan boleh. Kalau dalam syariat kita boleh membuka puasa kita di hari Idul Fitri dengan memakan 3 buah atau 5 buah bilangan ganjil kurma, atau makanan-makanan misalnya nasi ala kadarnya sebagai isyarat kalau hari itu kita tidak berpuasa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan kita bersama-sama, dan semoga kita bisa menjalankan apa yang telah disyariatkan berkaitan dengan sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri ini. Ustaz mohon maaf kalau ada kesalahan semata-mata dari Ustaz sendiri, dan jika ada yang benar maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita selama hari raya selama puasa Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.